Zaman sekarang sekolah kau nak sampai S2, sampai S3, tidak apa-apa. Kau tekankan anakmu sekolah ke perguruan tinggi, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi jangan kau pandang sebelah mata pendidikan agama. Kenapa? Karena nanti yang membuat lisanmu kuat atau tidak menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur bukan S2-mu, bukan S3-mu, bukan sarjanamu, tapi bagaimana keimananmu kepada Allah. Iman tidak akan sempurna kalau tidak dibekali ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, melainkan akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Maka Al-Faqir mengajak kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang ingin ikut berpartisipasi untuk pembebasan lahan yang insya Allah nanti akan dibangun majelis Jalsatul Ahbab. Bisa langsung nanti hubungi ataupun kontak WhatsApp yang ada di bawah ini dan juga yang ada di nomor rekening majelis. Silahkan bagi Anda yang ingin memberikan sumbangan Anda, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah dan menjadi kesuksesan Anda, keberkahan Anda dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيسعدهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل آن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita takwimi, segenap para alim ulama, segenap para masyayikh, segenap para asatid, segenap para habaib, wabil khusus hadir di tengah kita Al-Habib Uthman ibn Shahab, hadir di tengah kita Al-Habib Abdullah Al-Badri beserta seluruh para asatid, wabil khusus Mudirul Ma'had Al-Hasaniyah Kiai Masdi Musa'i beserta seluruh segenap keluarganya yang menjadi wasilah dan perantara hadirnya kita, duduknya kita pada acara yang mulia dan berkah ini. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Wakil Bupati dan seluruh aparatur pemerintah yang lainnya, RT, RW, camat, lurah dan lain sebagainya, dan juga yang saya cintai, yang saya muliakan Bapak Kepolisian yang telah ikut andil mengamankan acara yang mulia pada malam hari yang mulia ini. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda, para pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah di bulan yang berkah, yaitu bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan rohani jasmaninya oleh Allah, diampuni segala kesalahan kita oleh Allah, dikabulkan hajat kita oleh Allah, dijadikan orang yang selamat dunia akhirat, dijadikan orang yang baik dunia akhirat, dijadikan orang yang husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah. Pada malam hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, yang mana atas rahmat tersebut, atas anugerah tersebut, atas kenikmatan tersebut, Allah datangkan kita, Allah langkahkan kaki kita menuju tempat yang baik, menuju acara yang baik, menuju acara yang mulia, menuju keadaan yang mulia, yaitu dalam rangka haflatul imtihan. Tiada lain, semuanya dikemas untuk mengajak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kedua bola mata, yang hingga dengan bola mata tersebut kita mampu memandang mana yang baik, mana yang buruk. Segala puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita dua telinga untuk mendengar, yang mana dengan dua telinga untuk mendengar tersebut kita mampu untuk mengajarkan dan untuk mendengarkan daripada Al-Quran dan nasihat. Segala puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kedua anggota kaki kepada kita, yang pada malam hari ini kedua anggota kaki itu bisa kita langkahkan, bisa kita gerakkan untuk datang ke majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Segala puja dan puji syukur kepada Allah yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia dari sesuatu apapun yang mulia. Yang mulia selain Allah adalah hina. Segala puja dan puji syukur kepada Allah yang maha agung dari segala sesuatu apapun yang agung. Yang agung selain Allah adalah nista. Segala puja dan puji syukur kepada Allah yang maha mulia, yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha kaya. Yang kaya selain Allah adalah miskin. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya untuk kita pada malam hari ini, bukan untuk perkara yang lalai, bukan untuk perkara yang tidak baik, bukan untuk perkara-perkara yang berbau dosa, tapi alhamdulillah, summal alhamdulillah, summal alhamdulillah, Allah jadikan atas karunia dan nikmat tersebut Allah dudukkan kita di satu tempat, suatu acara, yaitu taman di antara taman-taman surga, yaitu majlis ilmu baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dikutip di dalam kitabnya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yaitu Riyadus Salihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Bila kana kamu melewati taman-taman surga, jika kamu melewati kebun-kebun surga, farta'u, berhenti engkau sejenak, duduk engkau sejenak, diam kamu sejenak. Maka sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang Anda maksud taman surga itu wahai Rasulullah? Hilaqatul dzikri. Nabi Muhammad menjawab, yaitu majlis ta'lim, majlis zikir, perkumpulan-perkumpulan yang mengajak engkau kepada Allah. Maka itu adalah taman di antara taman-taman surga. Maka alhamdulillah, saya dan Anda belum masuk, belum merasakan, belum melihat, belum membuktikan daripada surga yang sebenarnya, tetapi kita telah merasakan taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu perkumpulan majlis ilmu baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, betapa beruntungnya Anda yang bisa duduk di majelis ini. Betapa bahagianya Anda yang bisa hadir di majelis ini. Betapa istimewanya Anda yang bisa datang ke tempat ini. Kenapa saya katakan Anda orang yang istimewa? Kenapa saya sebut Anda orang yang bahagia? Kenapa Anda katakan Anda orang yang mulia? Karena majelis ini, saudara-saudara, majelis diturunkan rahmat oleh Allah, majelis diturunkan ampunan oleh Allah, majelis diturunkan daripada nazrah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Uyainah beliau mengatakan, inda zikrus salihin
tanzilur rahmah, fa kaifa bidzikri aslahis salihin. Jika disebutkan nama orang saleh di suatu tempat, di suatu acara, di suatu majlis, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita menyebut pemimpinnya orang saleh? Lalu bagaimana kalau kita menyebut pemimpinnya orang yang zuhud? Lalu bagaimana kalau kita menyebut namanya pemimpin para nabi, namanya pemimpin para rasul? Ialah baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun rahmat Allah, turun kedamaian, turun keberkahan, turun maghfirah, turun nadrah, turun kasih sayang, dan turun dari sekian banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita ini mendapatkan ketenangan, kedamaian serta rahmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitabnya Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, beliau mengatakan, man jalasal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Barang siapa yang suka duduk dengan orang yang baik, engkau bukan orang yang baik, saya bukan orang yang baik, Anda yang hadir bukan orang yang baik, tapi Anda duduk dengan orang yang baik, duduk dengan orang yang saleh, duduk dengan orang yang dekat kepada Allah, duduk dengan ulama, duduk dengan asatid, duduk dengan hukama, duduk dengan orang yang mulia, ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Allah akan jadikan Anda orang yang baik, Allah akan jadikan Anda orang yang mulia, sekalipun sebelumnya Anda bukan orang yang baik, sekalipun sebelumnya Anda bukan orang yang mulia. Sebaliknya, wa man jalasal asyrar, siapa yang suka duduk dengan orang yang tidak baik, suka duduk dengan orang yang meninggalkan sholat, suka duduk dengan orang yang meninggalkan zakat, suka duduk dengan orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ja'alahu Allahu minal asyrar wa in kana minal akhyar. Allah akan jadikan dia orang yang tidak baik walaupun sebelumnya dia adalah orang yang baik. Maka itu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kau kepada Allah, bersyukur kita ibu-ibu, bersyukur kita bapak-bapak. Allah jadikan kita bagian daripada orang-orang yang insya Allah dijadikan orang yang baik mulai malam hari ini sampai kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan orang yang duduk dengan ulama adalah orang yang baik, orang yang hadir di majelis ulama adalah orang yang baik, orang yang sudah berkumpul dengan ulama adalah orang yang baik? Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu saudara-saudara, cintai ulama, duduklah engkau dengan ulama, sayangi para ulama, ambil ilmu dari ulama agar engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan di dalam sabdanya, apa kata Rasulullah? Akrimil ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakan ulama, agungkan ulama, cintai ulama, karena mereka adalah orang-orang yang mulia dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu. Saya berkumpul dengan Anda hadirin di acara haflatul imtihan daripada Pondok Pesantren Al-Hasaniyah, yang mana kita diajak sama-sama mengingat Allah, kita diajak bersama-sama berzikir kepada Allah, kita diajak bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak ada malam yang lebih mulia selain daripada malam ini. Tidak ada keutamaan yang lebih utama selain keutamaan pada malam hari ini. Bagi siapa? Bagi orang yang telah menjadikan lisannya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca solawat adalah orang pilihan Allah. Orang yang menyebut nama Rasulullah adalah orang yang dicintai Allah. Orang yang berkumpul dalam rangka mengingat Allah dan bersolawat kepada Rasulullah adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak mau bersolawat kepada Nabi? Selain itu perintah, sementara solawat yang kita baca akan menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu.
Saya teringat saudara-saudara pesan daripada guru saya yang mana Sayyidil Habib Umar. Saya punya guru namanya Al-Habib Haidar bin Muhsin bin Ali bin Salim Al-Hindwan. Beliau berguru dengan Al-Musnid Al-Hafidh Ad-Da'i ilallah Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mengatakan di dalam maulidnya yang berjudul Ad-Diya'ul Lami' bidzikri maulidin Nabi Syafi'. Dalam kitab maulid beliau menjelaskan karir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubi rana. Ulang-ulang namanya Muhammad, ulang-ulang namanya Rasulullah, sering-sering solawat sama Rasulullah, sering-sering ulang nama Rasulullah. Apa manfaatnya ngulang nama Nabi Muhammad? Apa keistimewaannya solawat sama Nabi Muhammad? Kaima tuziha anil qulubir rana, dapat membersihkan hati yang penuh dengan kotoran. Saudara-saudara, kita ini Pak Bu banyak kotoran hatinya. Tidak ada manusia yang hidup di alam dunia yang hatinya bersih kecuali para nabi dan kaum salihin. Selain daripada itu masih punya penyakit hati, masih punya penyakit daripada dalam hatinya, ujub, sum'ah, riya, takabbur dan lain sebagainya. Penyakit hati itu bisa hilang dengan sebab engkau sering membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Bu, Pak, majelis ini, acara ini bukan karena dengan ramainya Anda datang, bukan dengan semaraknya acara ini datang Anda ramai berbondong-bondong menjadi meriah. Tidak. Acara ini mulia karena di dalamnya disebutkan Paduka Maulana Muhammad. Karena di dalamnya kita meneriakkan namanya Nabi Muhammad. Karena di dalamnya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saudara-saudara, Nabi Muhammad bukan manusia seperti kita. Nabi Muhammad bukan manusia seperti kita. Banyak orang-orang yang tidak paham tentang kedudukan Nabi, hingga mereka di luar sana berkomentar di sosial media, untuk apa engkau bersolawat kepada Nabi? Untuk apa engkau mengadakan maulid peringatan Nabi? Sementara Nabi itu sama dengan kita. Dia yamshuna fil aswaq, dia berjalan di pasar-pasar, dia menikah, dia sakit, sama seperti manusia biasa, tidak ada keutamaannya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Muhammad Al-Busiri di dalam qasidah burdahnya beliau mengatakan, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Sesungguhnya kemuliaan Rasulullah, sesungguhnya keagungan Rasulullah itu tiada bandingannya, saudara-saudara. Dan lisan tidak akan mampu mengutarakan bagaimana kemuliaan, bagaimana keagungan, bagaimana keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Sampai-sampai Bu, Pak, kita ini umat akhir zaman, umat yang banyak dosa. Allah muliakan kita, Allah agungkan kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat malam kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena haji kita. Kita mulia karena menjadi pengikut umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Da'mat da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Imam Busiri bilang, ketika kita diajak kepada Allah dengan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, Allah utus sebaik-baiknya Nabi kepada kita, Allah utus semulia-mulianya Nabi kepada kita, sehingga dengan Nabi yang mulia itu, dengan Nabi yang istimewa itu, dengan Nabi yang agung itu, kita menjadi umat yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah tinggalkan majlis seperti ini. Majlis solawat, majlis ilmu, majlis zikir, majlis perkumpulan dengan ulama, majlis perkumpulan dengan orang saleh. Kenapa? Disitulah Allah meletakkan keberkahan dalam hidup kita. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk, datang sama-sama untuk mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah melalui wasilah perantara, yaitu Nabi Muhammad sallallahu. Kenapa kita harus lewat Nabi? Bu, Pak, kenapa kita harus lewat Nabi? Enggak langsung kepada Allah saja. Saudara-saudara, dijawab, diriwayatkan dari mustadraknya Imam Hakim dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa radu anhu. Apa kata beliau? Beliau menyebutkan riwayat, lamma iktarafal adamul khati'ata faqala ya Rabb as'aluka bihaqqi Muhammad lama ghafartani. Saudara-saudara, kita belajar dari Nabi Adam malam hari ini. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang penuh dosa. Apakah kita tidak mau melewati daripada Nabi Muhammad untuk sampai kepada Allah? Sementara Nabi Adam yang disebut Abul Bashar, bapaknya manusia saja, masih melewati wasilahnya kepada Allah melalui junjungan kita, paduka kita, Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, Allah turunkan Nabi Adam dari sorga yang mulia, Allah turunkan ke dunia. Sehingga saudara-saudara, Nabi Adam menyesali. Di dalam riwayat, Nabi Adam 300 tahun, ibu-ibu, 300 tahun, bapak-bapak, tidak pernah mengangkat kepalanya, tertunduk, malu kepada Allah. Kenapa tidak mau mengangkat kepalanya? Malu kepada Allah, melakukan satu kesalahan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu. 300 tahun. Engkau bayangkan, ibu, engkau bayangkan, bapak, 300 tahun satu kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam. Nabi Adam tidak mau mendongakkan kepalanya menghadap Allah. Ketika Nabi Adam berdoa, tidak diterima taubatnya oleh Allah. Ketika Nabi Adam mohon ampun, tidak diterima permohonannya oleh Allah. Tetapi ketika Nabi Adam berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad wa ma ghafartani. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, dengan haknya Muhammad, dengan kemuliaan Muhammad, dengan keagungan Muhammad, ampuni aku ya Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Ya Adam, kaifa arafta Muhammada wa lam akhlaquhu. Hei Adam, dari mana engkau kenal Muhammad sementara aku belum menciptakan Muhammad? Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, innaka lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu ala gawaimil arsy maktub la ilaha illallah Muhammadun. Ya Allah, kata Nabi Adam, ketika engkau ciptakan aku dan engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, maka aku melihat, aku mengangkat kepalaku, aku melihat di tiang-tiang arsy tercatat kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Fa'alimtu annahu ahabbul khalqi ilaika. Aku baru sadar ya Allah, annaka lam tudhaf ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Engkau tidak akan meletakkan satu nama bersandingan dengan namamu, satu nama bersandingan dengan namamu yang agung, kecuali nama makhluk itu adalah makhluk yang paling engkau cintai.
Apa kata Allah? Allah tidak langsung menerima taubat Adam. Allah tidak langsung menerima permohonan Adam. Allah berkata, "Sadaqta ya Adam, sadaqta ya Adam, sadaqta ya Adam, annahu ahabbul khalqi ilayya." Benar wahai Adam, yang kau sebut namanya Muhammad, itu kekasih yang paling aku cintai. Itu manusia, makhluk yang paling aku cintai. Walaula Muhammadah ma khalaqtuka ya Adam. Walaula Muhammad, andai bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Wa id sa'altani bihaqqi qad ghafartu laka. Jika engkau memohon, engkau membawa doamu, permohonanmu, pertaubatanmu kepada aku, kata Allah, membawa namanya Muhammad, membawa namanya Rasul, bertawassul kepada Nabi Muhammad, berwasilah kepada Rasul. Qad ghafartu laka, aku ampuni dosamu wahai Adam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan Bu, bayangkan Nabi Adam, Nabi Adam satu kali melakukan kesalahan, tidak diterima permohonannya oleh Allah kecuali setelah membawa namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka pada malam hari ini kita nyatakan di hadapan semua yang hadir, kita mengakui kesalahan kita, kita mengakui dosa kita, kita mengakui penyakit hati kita yang masih iri, yang masih benci, yang masih dendam, yang masih korupsi, yang masih suka ngakal-ngakali orang. Maka pada malam hari ini, jika engkau ingin diterima pertaubatanmu kepada Allah, jangan pernah engkau tinggalkan dalam setiap bisikan tahajudmu, solat malammu, solat 5 waktumu, namanya baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi Adam yang mulia Allah baru terima taubatnya dengan membawa Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Bagaimana kita yang lalai? Bagaimana kita yang sibuk dengan dunia? Karena itu saudara-saudara, tinggalkan semuanya. Karena dunia ini, kata Imam Syafi'i, ad-dunya sa'atun faj'alha ta'ah. Dunia ini sebentar Pak, dunia ini sebentar Bu. Apa yang ibu punya, apa yang bapak punya, itu hanya sesaat. Kecantikanmu sesaat, kegantenganmu sesaat, ketampananmu sesaat, hartamu sesaat, kekayaanmu sesaat, pangkatmu sesaat, ilmumu sesaat, semuanya sesaat. Faj'alha ta'ah. Jadikan waktu yang singkat itu untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Maka itu Bu, Pak, bekal Anda pulang oleh-oleh dari majelis ini. Apa bekalnya? Bukan teng-tengan, bukan bingkisan, hadiah nasi kotak. Bukan. Yang Anda bawa pulang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pak, Bu, banyak kita ini ngeluh. Ngeluh apa? Kerja sulit, makan sulit, urusan sulit, hidup sulit. Jangan sampai engkau jauh dari Nabi Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah dalam kitab Majmu' Arba'inat karya Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Man shalla alayya fi kulli yaumin mi'ata marratin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali dalam sehari, Qadallahu lahu mi'ata hajatin. Allah tunaikan 100 hajatnya. 70 minha li akhiratihi wa 30 minha li dunyahu. Allah akan kabulkan 100 hajatnya, 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Bu, kalau susah rezeki perbanyak baca. Bapak-bapak susah cari rezeki perbanyak baca. Kalau bapak tidak percaya, amalkan itu dengan istiqamah 40 hari. Insya Allah, Allah akan membuka segala pintu rezeki Anda dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu.
Hadirin, selain pada acara ini kita membaca solawat, memuji Allah, mengagungkan Allah, kita datang dalam rangka bagaimana kita mengenalkan kepada anak-anak kita, kepada bangsa-bangsa kita, kepada keturunan-keturunan kita, bagaimana pentingnya pendidikan agama. Pendidikan agama. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang buat orang mulia itu bukan hartanya, yang buat orang mulia itu bukan karena keagungannya, bukan karena garis keturunannya, tapi bagaimana dia mempunyai ilmu pengetahuan tentang agamanya. Karenanya yang tua, yang muda dipesankan oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau yang berjudul Diwanus Syafi'i. Apa kata beliau? Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilu wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idal tafat alaihil mahafilu. Belajar kata Imam Syafi'i, ngaji kata Imam Syafi'i. Kalau kata orang-orang Spanyol asakolah, ngaji bae saat tepat. Falaisal mar'u yuladu aliman, karena tidak ada ceritanya orang lahir langsung jadi orang langsung punya tidak ada. Ada orang bilang, Habib saya keturunan kiai, saya pasti alim. Enggak ada saudara. Habib saya keturunan konglomerat, saya pasti alim. Tidak ada. Habib saya keturunan Habib juga, saya pasti alim. Tidak ada ceritanya begitu saudara-saudara. Falaisal mar'u yuladu aliman, orang itu lahir dalam keadaan tidak punya ilmu. Makanya kalau pengen punya ilmu harus belajar, harus Kenapa sih kita harus ngaji, Bu? Kenapa sih anak kita harus mondok, Pak? Kenapa sih kita harus didik anak kita dengan pendidikan agama? Kata Imam Syafi'i, wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idal tafat alaihil mahafilu. Kalau orang yang enggak punya ilmu, mau duduk dengan siapa dianggap remeh sama orang. Mau siapapun dia, sehebat apapun kekuasaannya, sebanyak apapun hartanya, kalau enggak punya ilmu, amit-amit naudzubillah, kalau sampai enggak tahu salat, enggak pernah puasa Ramadan, saghirun idal tafat alaihil mahafilu, kecil kalau lagi kumpul sama orang. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang yang punya ilmu tidak akan dipandang rendah oleh orang lah. Orang yang punya ilmu akan dimuliakan oleh orang lah. Mana ada ceritanya para ulama diremehkan orang, saudara-saudara. Kenapa? Bukan karena dianya, bukan karena individunya, bukan karena orangnya, tapi dalam orang tersebut membawa ilmu daripada Allah Subhanahu. Makanya santri-santri abna daripada pondok pesantren atau madrasah Al-Hasaniyah yang saya tekankan, mondok harus sakit, mondok harus capek, mondok harus letih, mondok harus susah. Kenapa? Man lam yaduk dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Siapa orang yang tak pernah merasakan sakitnya, hinanya, susahnya cari ilmu sesaat, dia akan menelan pahitnya kebodohan sepanjang hidup. Paham ya? Jelas? Jelas? Habib, saya hidup pengen tidak sengsara, mondok. Habib, saya pengen dimuliakan orang, mondok. Walaupun tujuan mondok bukan niat dimuliakan manusia. Maka itu, Bu, kalau ada anak ibu lagi mondok, capek, mengeluh, susah hafalan, ibu jangan putus asa, bapak jangan putus asa, bantu mereka dengan doa. Kenapa? Doaul walidi li waladihi ka du'ail anbiya li ummatihi. Doanya orang tua untuk anaknya sama seperti doanya Nabi untuk anaknya sendiri, untuk umatnya.
Jadi bapak doakan anaknya, ya Allah, Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, berkahi anak-anak kami ya Allah. Wahfadhum, jaga dia ya Allah. Lindungi dia ya Allah. Bapak doakan anaknya, kedudukan doa bapak seperti doanya Nabi kepada umat. Makanya bu, kalau lagi doakan anak jangan suka doakan yang jelek. Bapak-bapak kalau lagi marah jangan suka ngebentak, ngejelekin. Kenapa? Doa orang tua dikabulkan Allah Subhanahu. Jika Anda berdoa baik, anaknya insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau Anda berdoa tidak baik, na'udzubillah, anaknya bisa jadi tidak baik. Bagaimana Habib? Biar anak saya baik, biar anak saya mulia, biar anak saya selamat dunia akhirat, harus merasakan pahitnya mencari ilmu. Zaman sekarang banyak orang banding-bandingkan. Wah, anak pondok mah nanti keluar nggak jadi apa-apa. Kalau bahasa Inggrisnya mun tuk tau leba pergi. Nggak dapat apa-apa kalau mondok ini. Cuman SPP, bayar kitab, pulang nggak dapat kerja, ngelamar jadi apa nggak diterima. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kalau secara duniawi ijazah bukan patokan. Saya berapa kali ceramah saudara-saudara, ketemu dengan orang S2 kerja kelapa. Jadi penduduk ijazah tidak menjamin kesuksesan orang. Tapi kalau Anda memperbaiki agama Anda, memperbaiki urusan akhirat Anda, Allah yang akan memperbaiki urusan dunia Anda. Insya. Kenapa anak kita harus mondok, Bu? Kenapa anak kita harus mondok, Pak? Satu, karena itu kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Wajib cari, wajib nuntut, wajib ngaji, cari ilmu. Apa yang harus dipelajari Habib? Ilmul hal. Apa ilmul hal? Ilmu yang berkaitan tentang keadaan kita. Salat, puasa, zakat, itu kewajiban. Maka mempelajari daripada hukum-hukum dan ilmu salat adalah wajib. Saudara-saudara, kita ngaca, kita umur berapa sekarang? Ada yang umur 30, ada yang 40, ada yang 60. Macam najis tak tahu. 40, 60, 70. Kadang sama najis nggak tahu. Akhirnya apa? Dibawa dalam sholat, percuma sholatnya. Sampai ada cerita saudara-saudara dalam kitab, ada orang sudah sholat 40 tahun. Dia bilang mashur ra'syi, mashus syai'i minar ra'syi itu adalah sunnah. Padahal itu adalah kewajiban daripada rukunnya wudu, saudara-saudara. Jadi untuk membasuh sebagian kepala itu wajib. Diartikan oleh sebagian orang hukumnya sunnah. Selama dia sholat 40 tahun dia nggak basuh itu kepalanya, saudara-saudara, ketemu dengan ulama, ditanya, ya Syekh, saya mau tanya, membasuh sebagian kepala itu wajib apa enggak? Kata Syekh ulama tersebut, wajib. Allah, 40 tahun saya nggak pernah basuh. Apa kata Syekh? Qadha kau punya sholat. Artinya apa, saudara-saudara? Al-Imam Ibnu Ruslan, dengerin, Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitabnya Zubat, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal apa saja yang dikerjakan tanpa ilmu ditolak, tidak akan diterima. Salat kalau tidak tahu hukum dan tata caranya tidak diterima. Puasa tidak tahu hukum dan tata caranya tidak diterima.
zakat tidak tahu cara dan pada hukumnya tidak diterima. Makanya supaya muamalah kita, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah, maka sempurnakan itu semua dengan pendidikan agama Islam. Bu, kalau anaknya pengen sukses, masukkan pon, suruh ngaji. Zaman sekarang sekolah kau nak sampai S2, sampai S3 tidak apa-apa. Kau tekankan anakmu sekolah ke perguruan tinggi, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi jangan kau pandang sebelah mata pendidikan agama. Kenapa? Karena nanti yang membuat lisanmu kuat atau tidak menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur bukan S2-mu, bukan S3-mu, bukan sarjanamu, tapi bagaimana keimananmu kepada Allah. Iman tidak akan sempurna kalau tidak dibekali ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu saudara-saudara, anak kita zaman sekarang dari pagi sekolah nak, jangan sampai lupa. Tapi kalau anaknya enggak sholat, dibiarkan saudara-saudara. Orang tua zaman sekarang aneh saya lihat saudara-saudara. Kalau anaknya enggak sekolah, marahnya luar biasa. Kalau anaknya enggak sekolah, marahnya sangat luar biasa. Tapi kalau anaknya enggak sekolah, enggak ngaji, enggak tahu baca Quran, enggak tahu ilmu tajwid, enggak tahu salat, enggak marah saudara-saudara. Itu yang saya herankan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak zaman sekarang dari kecil tumbuh untuk mencari dunia, untuk mengejar popularitas, untuk mengejar harta. Padahal saudara-saudara, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darun liman la daralah wala yajma'uha illa liman la aqlalah. Kata Nabi Muhammad, dunia itu yang engkau kejar, yang engkau puja, yang engkau sembah adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Dan tidaklah orang mengumpulkan dunia kecuali orang-orang yang tidak punya akal, kata Nabi Muhammad. Setelah engkau kumpulkan harta, setelah engkau cari setengah mati itu harta, engkau tinggalkan begitu saja. Anak keturunanmu, anak-anak yang kau tinggalkan, anak-anaknya akan berebutan harta warisanmu, yang mana sebaik-baiknya harta warisan adalah pendidikan agama. Pendidikan agama. Makanya saya pesankan Pak, kalau pengen anaknya sukses, biarkan di pondok. Mau capek, mau susah, mau lelah, mau pahit, biarkan dia mondok. Kita titipkan kepada Allah subhanahu. Man lam yadhuk dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak merasakan pahitnya cari ilmu akan menelan kebodohan, pahitnya kebodohan selama-lamanya. Kemudian beliau mengatakan, wa man fatahu ta'lim, siapa yang terbuang waktu cari ilmu, waqta syababihi. Perhatikan, anak muda khususnya, anak muda yang terbuang waktu mudanya tidak digunakan untuk cari ilmu. Apa kata Imam Syafi'i? Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Suruh simpan di depannya, takbirkan 4 kali takbir. Kenapa? Dia udah mati, walaupun jasadnya masih. Paham? Jelas. Jadi anak muda yang sibuk nongkrong, bukan waktunya lagi nongkrong. Yang suka datang ke band-band, klub-klub malam, bukan waktunya lagi. Sekarang waktunya kita memperbaiki amal. Karena kita ini diutus di akhir zaman. Antara zaman kita dengan kiamat itu, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Kita nggak tahu kapan akhir zaman itu, kapan kiamat itu, tapi tanda-tandanya telah nampak. Di antaranya apa? Tanda akhir zaman dan kiamat itu beraninya seorang anak membantah orang tua. Kenapa anak berani membantah orang tua? Karena orang tua tidak mendidiknya dengan pendidikan Nabi Muhammad sallallahu. Jelas tidak? Paham tidak? Jadi kalau anaknya pengen selamat harus cari ilmu,
harus paham agama. Pak, Bu, sebaik-baiknya warisan adalah ilmu agama. Ilmu agama. Ilmu agama. Apalagi zaman sekarang, saudara-saudara, kita kehilangan figur. Kenapa? Figur kita, banyak anak muda tidak lagi menteladani Nabi Muhammad. Banyak anak muda tidak mau lagi menjadikan Rasulullah sebagai idola. Idolanya siapa? Orang Amerika, orang Inggris, orang Australia, orang-orang yang lain, saudara-saudara, orang-orang Barat, saudara-saudara. Na'udzubillah. Padahal Rasulullah sallallahu, beliau diutus, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Pak, kalau pengen tahu akhlak, jangan nonton di sosial. Belajar ke ulama. Ulama ngajarkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang anak-anak bantah orang tua, anak-anak nipu orang tua. Ya wajar. Kenapa? Anaknya dari kecil nggak mondok, anaknya dari kecil nggak ngaji. Akhirnya anak itu kurang ajar, tidak tahu batasan kewajiban dia dalam menghormati orang tua. Kalau kita belajar dalam Islam, belajar di pondok, belajar di madrasah, Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangankan kita ngebantah, ngomong ah bapak nih, ah emak nih, ah ibu nih, itu tak boleh, apalagi membantah ngelawan orang. Tapi Allah wajibkan kita, fakullahuma, katakan kepada keduanya, kaulan karima, kata-kata yang baik, kata-kata yang kata-kata yang san. Paham tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Oke, itu Bu, saya mau tanya nih, jawab yang kompak. Kalau begitu cari ilmu bagus tidak? Ngaji bagus tidak? Ayo jawab yang kompak semuanya. Ngaji cari ilmu bagus tidak? Bagus tidak? Ngaji sama ulama bagus tidak? Bagus tidak? Alhamdulillah. Daripada anaknya tawuran di luar, mending masukkan pesantren. Betul? Daripada anaknya di luar jadi gangster, mending masukkan pesantren. Betul? Alhamdulillah. Kemudian saudara, yang terakhir, saya ini ceramah tidak panjang-panjang. Bagi setiap santri, kalau mau mondok, perhatikan niatnya. Perhatikan. Jam 10:30 udah loyo semua nampak. Lanjut jangan. Terus jangan. Kurang kompak, lanjut jangan. Kurang nyaring, lanjut jangan. Masih semangat. Masih mau ngaji. Lanjut jangan. Angkat semua tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau orang tak pernah dengar ceramah saya, dia bilang, oh ini Habib ceramahnya ekstrim. Sikit-sikit takbir. Bukan takbir, biar setannya hilang, Pak. Saya ya dari tadi terpekik kau masih ada yang ngantuk. Apalagi kalau saya ceramah. Saudara-saudara, betul tidak?
Ayo jawab betul tidak? Mau yang semangat apa yang lemah? Mau yang keras apa yang lemah? Betul. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo saya tanya semuanya sebelum saya lanjut, cari ilmu bagus tidak? Ngaji sama ulama bagus tidak? Ngaji sama kiai bagus tidak? Masukkan anak ke pesantren bagus tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita punya rezeki, anugerah, nikmat dari siapa? Dari siapa? Jawab, dari siapa? Nikmat dari siapa? Anugerah dari siapa? Pemberian dari siapa? Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha kuasa? Allah subhanahu. Allah subhanahu. Makanya santri kalau mondok, pesan saya terakhir, jangan lupa niat yang baik. Saya singkat saja Pak pada malam hari ini Bu. Saya lihat dari tadi, saya lihat orang-orang yang hadir pasti bertanya-tanya, ini Habib kapan ceramah ini selesai? Dapat Habib tak mampu. Ada yang bilang udah malam Habib. Jam 11 di sini waktu malam, aku belum. Malam belum. Kalau orang Ketapang khususnya di acara ini jam 11 dia nak balik, malu dengan bencong di Pontianak. Bencong Pontianak jam 3 baru keluar. Jam 2 baru mangkal. Di sini jam 11 dah hidup. Udah. Kalah sama bencong di Ponti. Ayo saya mau tanya, di sini laki apa bencong? Cowok apa bencong? Na'udzubillah, kalau malam tini siang tono. Na'udzubillah. Makanya santri kalau mau ngaji niatnya perhatikan. Kenapa harus niat yang baik? Karena dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya thumma yasiru min amalil akhirah bi husnin niyyah. Kiring aki Bu. Bu. Dengarkan Bu. Pak, dengarkan Pak. Berapa banyak kata Nabi Muhammad amal-amal yang kelihatannya amal dunia, tapi Allah rubah bentuknya menjadi amal akhirat karena niatnya yang baik. Karena niatnya yang baik. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Berapa banyak juga Pak Bu bentuknya amal akhirat, tapi Allah rubah menjadi amal dunia karena niatnya yang tidak baik. Contoh, sholat itu amal dunia apa amal akhirat? Ayo saya mau tanya, puasa, sholat amal dunia apa amal akhirat? Jawab yang kompak, amal dunia apa amal akhirat? Amal dunia apa amal akhirat? Amal akhir, bentuknya akhir, gambarnya akhir. Tapi amal akhirat bisa Allah rubah menjadi amal dunia kalau niatnya tidak baik. Contoh, kita sholat, rajin ke masjid, tapi ada niat bukan karena Allah, supaya dipuji oleh manusia. Maka itu otomatis Allah rubah menjadi amal dunia walaupun bentuknya amal akhir. Jelas tidak? Paham tidak? Sebaliknya ada amal dunia. Contoh, di jalan ada kayu. Andaikan kayu ini tidak dibersihkan, mengganggu orang yang lain untuk menuju ke masjid. Daripada orang itu jatuh dan lain sebagainya, dibersihkan kayu itu. Karena supaya orang bisa lancar untuk melangkah ke masjid. Bentuknya amal
perbuatan amal tapi Allah rubah amal dunia itu menjadi amal akhirat karena niatnya yang baik. Jelas tidak? Paham tidak? Ngerti tidak? Alhamdulillah. Nah karena itu santri kalau pengen ilmunya berkah manfaat, niatkan satu, cari ilmu karena Allah. Bukan cari ilmu biar jadi ustadz, bukan cari ilmu supaya jadi kiai. Cari ilmu supaya dapat menjelaskan hukum Allah. Berapa banyak orang yang sekarang kalau dilihat pintarnya pintar, kalau dilihat alimnya alim, tapi tidak berkah, tapi tidak bermanfaat. Kenapa? Mungkin dulu ketika mencari dunia, dia bukan tujuannya Allah, tapi tujuannya adalah amal Na'udhu. Maka itu Bu, Allah tidak melihat siapa kita, Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat dari mana asal kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah melihat hati kita, Allah melihat niat kita. Kalau niat kita baik, Allah akan berikan pahala. Tapi kalau niat kita tidak baik, Allah tidak akan memberikan ganjaran pahala. Makanya santri harus punya niat cari ilmu. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Az-Zarnuji dalam kitab beliau Ta'limul Muta'allim. Ada seorang ulama mengatakan, man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadlin minar rasyad. Siapa orang yang mencari ilmu untuk akhirat, Allah akan berikan petunjuk dan kemuliaan kepada orang tersebut. Wa man fayal khusrana talibihi. Alangkah celakanya, alangkah meruginya orang yang mencari ilmu linaili fadlin minal ibad, untuk mendapatkan sanjungan dan juga pujian dari manusia. Jelas tidak? Jelas tidak? Paham tidak? Jadi nyari ilmu karena Allah Subhanahu. Paham tidak sampai di sini? Jelas belum? Ngerti belum? Alhamdulillah. Udah paham? Udah jelas? Yang paham jelas boleh pulang duluan. Udah paham? Udah jelas? Boleh pulang duluan. Lanjut? Kurang kompak. Lanjut? Masih semangat? Jam 11 nih, bentar lagi. Lanjut. Jam 11. Lanjut. Wah, ini orang apa namanya? Desa apa namanya nih? Dalong. Nggak ada yang semangat orang Dalong. Nampaknya mau dikasih duit loh nih. Habis balik kasih 100 semua. Amin. Kalau saya gubernur saya kasih. Amin. Ya Rabbal. Lanjut jangan. Jam 11 nih. Perut lapar. Lanjut. Perut lapar. Lanjut. Kurang kompak no di belakang no. Ini belakang tuh. Lanjut. Ayo jawab. Lanjut. Pinggang sakit. Lanjut. Pinggang encok nih. Lanjut. Kurang kompak suaranya Dalong. Lanjut. Saya mau tanya orang Dalong, cinta dengan ulama tidak? Cinta dengan pengajian tidak? Lanjut apa jangan? Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Pak saya tekankan niat harus baik? Karena kalau niat tidak baik, orang punya ilmu bisa dirusak dengan dunia. Na'udzubillah Pak, di akhir zaman ini kalau kita cari orang pintar banyak, orang bisa baca kitab banyak, orang berprestasi banyak, tapi na'udzubillah
tidak sedikit dari mereka yang bisa dibayar, tidak sedikit dari mereka yang diiming-imingi dunia, sehingga apa? Mereka menyembunyikan hukum Allah. Yang hak mereka katakan batil, yang batil mereka katakan hak, yang benar mereka katakan salah, yang salah mereka katakan benar, yang kanan mereka katakan kiri, yang kiri mereka katakan kanan. Itu semua tiada lain ilmu yang mereka punya, pemahaman yang mereka kuasai tercampur dengan Na'udzubillah min dzalik. Saya mau tanya zaman sekarang, saudara-saudara, fitnah di akhir zaman, ulama diadu domba, kiai diadu domba, habaib diadu domba, yang ngadu ustad, yang ngadu ulama. Kira-kira pernah dengar enggak fitnah macam gitu tuh? Ada apa tidak? Na'udzuh. Zaman sekarang nih Pak, ya Allah, maaf ngomong Pak. Bukan karena saya yang menyatakan, baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah dalam hadisnya, sesungguhnya ada yang lebih aku khawatirkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang menimpa kalian semuanya lebih aku khawatirkan, lebih aku takutkan daripada Dajjal. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang kau khawatirkan itu? Nabi Muhammad menjawab, ulama usul, ulama yang tidak bah, ulama yang tidak bah, ulama yang tidak bah, ulama yang tidak bah. Na'udzuh, na'udzuh. Makanya Pak Bu, kalau mau masukkan anak ke pesantren, cari ulama, cari pengasuh, cari pondok yang ahlu sunnah wal, yang yang ikhlas karena, jelas tidak? Paham tidak? Ini Pak, zaman sekarang Pak, kalau Bapak lihat, Ibu lihat di sosial media, kalau orang Dalong ini ngomong tak tahu meramput, kata orang Pontianak, makan bakwan campur jemput-jemput meramput. Meramput tak tahu, ini zaman sekarang Pak. Na'udzubillah. Pak, saya kasih tahu informasi, mudah-mudahan di Ketapang ini tak ada. Amin. Amin. Doa pun tak serius. Ingin kaya, suruh doa tak mau. Amin. Mudah-mudahan selamat, amin. Mudah-mudahan sejahtera, amin. Mudah-mudahan di sini alirannya bagus, amin. Mudah-mudahan di Ketapang dijaga akidahnya, amin. Dijaga keislamannya, amin. Ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Saya bagi informasi, boleh tidak? Boleh tidak? Kurang kompak, boleh tidak? Boleh tidak? Kalau ada yang sakit hati macam mana? Kati dia lah bebek. Betul tidak? Betul tidak? Kenapa saya katakan ini? Zaman sekarang Pak, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anhumullah wa yal'anhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami jelaskan daripada petunjuk, dan kami jelaskan daripada hukum-hukum kami, kata Allah, setelah kami berikan penjabaran keterangan kepada manusia dalam Al-Quran, dan mereka menutup penjelasan itu, mereka tidak menyampaikan penjelasan itu, maka kata Allah, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu. Orang yang sedikit-sedikit main fatwa, kalau dikasih duit langsung dicarikan fatwa, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, punya ilmu tapi tidak sampaikan, punya ilmu tapi tidak sampaikan. Pak, zaman sekarang orang ini Pak, ya Allah, sebenarnya jadi dai penceramah, jadi ustadz, jadi kiai, jadi habib, itu susah Pak.
Suruh. Nanti di akhirat ditanya sama Allah, kau sudah ngamalkan ke enggak? Kau sudah ngerjakan ke enggak? Sampai disebutkan dalam kitab Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadin wathan. Orang alim, tokoh agama yang tidak mengamalkan ilmunya disiksa oleh Allah sebelum para penyembah berhala. Jelas tidak? Paham tidak? Makanya tak nyaman jadi kiai, Pak. Tak nyaman jadi ustaz, tak nyaman jadi tokoh agama. Nanti ditanya dalam akhirat, nanti ditanya di hadapan Allah. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah engkau menghidupkan Islam atau cari hidup dalam Islam? Sudahkah engkau menghidupkan dakwah atau cari hidup dalam ayat aku kau jual, kata Allah. Al-Quran aku kau jual, kau tukar dengan dunia seisinya, kau tukar untuk kepentingan perut kau saja. Ditanya nanti Allah, kiai, habib, ustaz, ditanya. Nanti juga presiden ditanya, nanti juga bapak-bapak kepolisian ditanya, semuanya ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kamu pemimpin, nanti ditanya oleh Allah Subhanahu. Kalau baik mendapatkan paha, kalau tidak baik mendapatkan syirik. Na'udzubillah. Kita doakan mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan dalam menjadi orang yang baik. Amin. Menjadi orang yang istiqamah. Amin. Saya bagi informasi saudara, di luar sana hati-hati, zaman sekarang banyak fitnah, banyak. Ini orang sini nampak takut-takut, ada apa nih? Takut-takut ada pendukungnya atau gimana? Banyak. Fit. Ustadz, kiai, habib diadu domba biar pecah belah. Akhirnya umat Islam tidak ada pegangan. Jadi hati-hati. Kalau mau lihat sosial media, jangan termakan isu di media. Jangan mau diadu. Cinta ulama itu wajib, karena ulama warathatul, penerus para nabi. Cinta kepada habaib itu adalah suatu keharusan, karena mereka adalah daripada bagian Nabi Muhammad sallallahu. Terus memang sengaja sekarang ini Bu, ada pergerakan sistematis, ada duitnya. Kalau tak ada duitnya tak mungkin didukung. Di mana mulai akhir pertengahan 2024 sampai 2025 ada sebagian kelompok-kelompok, tidak tahu kalau di Tapang, kalau di Pontianak sudah menyebar saudara-saudara, sengaja kelompok itu didatangkan dari Jawa untuk memperkeruh keadaan kita yang ada di Kalimantan, yang doloknya kiai habaib harmonis hubungannya mau dipecah belah gara-gara urusan hasud. Na'udzubillah. Mudah-mudahan orang Dalong ini tidak termakan fitnah yang ada. Amin. Tetap cinta dan istiqamah kepada ulama. Amin. Tetap cinta dan istiqamah kepada para kiai. Amin. Ya Rabbal. Pak, ingat Pak, ulama-ulama yang mengajak benci kepada ustaz, yang ngajak benci kepada kiai yang istiqamah, terlebih lagi kepada habaib dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa man mata ala bughdi ali Muhammad. Ketahuilah, siapa yang mati dalam keadaan tertanam benci dalam hati dia kepada ulama dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata kafira, mati dalam keadaan Pak, saya sampaikan ini bukan karena apa-apa Pak,
Karena saya melihat di Kalimantan Barat sedikit sekali yang mengkanter pemahaman ini, saudara-saudara. Ya, saya tahu resikonya bagaimana menyampaikan yang benar. Apa resikonya saya tahu, saudara-saudara. Harus siap dibenci, harus siap dicaci. Karena itu bukan daripada tantangan yang kecil bagi kita semuanya. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah takut menyampaikan yang benar. Karena yang benar akan bersama dengan zat yang maha benar, yaitu Allah subhanahu. Jadi kalau menyampaikan yang benar, jangan setengah-setengah, betul. Jangan tanggung-tanggung, betul. Ayo saya mau tanya sama orang dalong, kalau kiai sama habaib diadu domba, saudara-saudara, bagus tidak? Bagus tidak? Kiai, habib, ustadz diadu domba biar pecah belah, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Na'udzuh. Saya mau tanya, kalau andaikan kita umat Islam mau dijauhkan dari ulama, mau apa tidak? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Na'udzuh. Jangan mau cari ulama, jangan mau jauh dari habaib, jangan mau jauh dari qiyah. Insyaallah kita semuanya istiqamahkan mencintai mereka. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sebelum saya akhiri, saudara-saudara, saya ingatkan dan saya tekankan sekali lagi untuk segenap para asatid, mari kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Jangan karena kepentingan diri kita sendiri kita menjelekkan ulama yang istiqamah hingga kita mengadu domba di antara mereka. Dan saya ingatkan dan saya himbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, khususnya yang ada di Dalong Ketapang ini, yang mereka umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kuatkan cinta Anda kepada ulama, kuatkan cinta Anda kepada kiai, kuatkan cinta Anda kepada habaib, kuatkan cinta Anda kepada Islam. Jangan mau dipisah dari ulama, jangan mau dipisah dari Islam, jangan mau dipisah dari kiai, dan jangan mau dipisah dari habaib. Apapun yang terjadi, bagaimanapun resikonya, yang benar akan kita bilang benar, yang salah kita akan bilang salah, walaupun itu taruhan nyawa kita sendiri. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Lalu saya tanya orang Dalong, siap cinta ulama? Siap cinta ulama? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Yakin? Cinta sama ulama? Benar? Jangan setengah. Alhamdulillah, Pak. Sini saya tekankan, Pak. Ini akhir zaman, Pak. Kalau kita kehilangan ulama habis. Mau kemana lagi? Saya ingat dulu pesannya Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Dua kalau mau menghancurkan Indonesia ini, saudara-saudara, gampang sekali. Hijau ulama dan hijau TNI. Kau hancurkan keduanya, kau hasut keduanya, kau porak-porandakan keduanya, Indonesia kapanpun bisa dijajah. Kenapa? Karena ulama punya masa, TNI punya senjata, saudara-saudara. Kalau duanya hancur, hancur kita semuanya. Makanya aparatur pemerintah saya minta rangkul ulama, kerjasama dengan ulama, karena ulama mereka adalah panutan umat Islam. Dan setiap kita umat Islam wajib taat dan mendukung pemerintah, yang mana pemerintah itu mendukung syariat Allah subhanahu, menetapkan hukum Allah subhanahu. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya sekali lagi, kalau yang baik saudara-saudara ulama kita dukung apa tidak? Dukung apa tidak? Orang Dalong cinta ulama apa tidak? Yakin? 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 Tulus? Tulus? Tulus apa tidak? Ikhlas apa tidak? Benar? Benar? Tapi kalau ikut ulama, kiai, habaib yang istiqamah, dicaci maki. Siap dicaci maki? Siap dihina? Siap direndahkan? Siap diomongin orang? Benar? Benar? Yakin?
Yakin? Yakin? Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Mau dukung ulama, mau cinta ulama. Takbir. Jangan takut bela ulah. Jangan takut bela ulah. Jangan takut bela yang jangan takut bela is. Yakin? Ayo jawab yang kompak. Yakin? Yakin? Siap bela Islam? Siap bela hukum Islam? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nanti kalau ada Ustadz Asmu'i nanti dibilang itu kenapa ngundang Habib kayak gitu. Resiko kalau ngundang saya diobok-obok saudara. Kalau ngundang saya diomongin orang. Tapi insya Allah kiai di sini istiqomah nggak takut. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Dari tadi awal sampai sekarang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi nuntut ilmu penting tidak? Jawab, penting tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Maka itu kita harus mondokkan anak kita biar ngerti agama, biar ngerti hukum siap mondokkan anak kita, siap didik dengan pendidikan Nabi. Takbir. Yang kedua, jangan jauh dari ulah. Jangan jauh dari ulah. Jangan jauh dari ulah. Paham tidak? Jangan jauh dari ulah. Siap cinta ulama. Siap cinta ulama. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, poinnya saudara, bagi setiap santri niatkan nyari ilmu karena siapa yang maha besar? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Takbir. Jelas tidak? Paham tidak? Yang keempat, biar paham saya simpulkan. Ini bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban kita banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna wa ballighna wa ballighna. Yang tidak punya halangan, yang perempuan dalam keadaan tidak haid, tidak nifas, wajib puasa. Yang laki-laki kalau tidak sakit, bukan orang tua, bukan orang lansia, yang masih mampu puasa, wajib puasa. Wajib puasa. Saya tanya semuanya, orang dalam puasa hukumnya wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Perintah siapa? Jawab, perintah siapa? Siapa yang suruh? Kewajiban dari siapa? Kewajiban dari siapa? Siap tunaikan perintah Allah. Takbir. Maka itu Bu, Pak, jangan buang waktu kita, apalagi kalau tidak melaksanakan puasa. Ini bulan sebentar lagi tinggal menghitung hari, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ramadan, apapun kita aktivitasnya, jangan sampai melupakan kewajiban kita sebagai umat Islam berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, Bu, tidak kalah penting. Ini habis ini saya tutup. Sholatnya jaga, Bu. Biasanya kalau ibu-ibu ini masih semangat, bapak-bapak semangat. Kenapa pula? Kalau ibu-ibu tidak semangat, pasti bapak-bapak enggak semangat. Kenapa? Karena daripada semangatnya laki-laki, separuh itu ada di wanita, saudara-saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi separuh semangat perempuan bukan ada di laki-laki. Di mana? Isi dompetnya. Bu, benar enggak? Betul enggak? Bro, mau duit? Kata ibu-ibu,
Dulu kau nikahi aku karena cinta. Kalau sekarang aku suka dengan kau karena duitnya. Kalau ada uang, abangku sayang. Tak ada uang, tidur di luar, aku tendang kau. Bo. Kalau tak ada duit lagi, sabar. Kalau tak ada lagi duitnya lagi dah tak ada. Belum gajian, belum tanggal muda sah. Perempuan sih sabar, saudara-saudara. Mulutnya tak mampu. Betul tidak? Betul tidak? Kalau hatinya Masya Allah, luar biasa bang. Kalau abang tak dapat duit tak apa bang. Itu kalau ditelepon. Kalau udah datang, kau tengok bang, susu habis, pampers habis, semua tak ada. Kau tak lihat apa biji mata kau tu? Na'udhu. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan tentang keadaan neraka. Paling banyak isi neraka adalah perempuan. Kenapa beb? Kok banyak perempuan penghuninya, kok tak laki-laki? Karena kata Nabi Muhammad, perempuan itu yukthirna al-li'na wa yakfurna al-ashir. Suka kata-katanya nyakitkan hati laki. Tak boleh nyakitkan hati laki dengan kata-kata. Kau ni bang dulu gantung, sekarang apa hitam? Kau ni dulu ganteng bang, rapi, wangi. Apa sekarang kaki kau biku? Na'udhu. Kemudian kata Nabi Muhammad, penghuni neraka itu perempuan kebanyakan. Wa yakfurnal ashir. Suka memandang rendah pemberian suami. Jadi ngaki bu. Suka memandang rendah pemberian suami. Dibelikan baju gamis hitam, apa yang kata perempuan? Aku ni padahal tak mau yang hitam polos ni, aku yang suka ada manik-maniknya tu. Tidak pandai berterima. Catat quote saya pada malam hari ini. Bagaimana seorang wanita akan ditambah rasa nikmatnya kepada Allah. Bagaimana mereka akan menjadi orang yang akan hidup bahagia menjalani rumah tangga. Jika yang ada tidak mereka syukuri, justru mereka ingkari yang ada. Na'udhu. Yang ada tak disyukuri, justru diinggah. Dengarkan bu. Mau selamat. Jangan bantah suah. Jangan rendahkan pemberian suah. Cari ridho suah. Mau cari ridho suami? Benar. Bu. Mau dapat ridho suami? Yakin? Malam ini mau? Ikhlas? Izinkan suaminya kawin lagi. Langsung ibu-ibu kalau yang pandai bahasa Madura, ate loka kenta adere. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat. Amin. Jangan tinggalkan sholat. Mudah-mudahan semua anak kita semuanya dijaga oleh Allah, dijadikan orang yang istiqamah, dijadikan orang yang baik, jadikan orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir nih Pak, yang punya dosa diampuni oleh Allah, yang punya salah dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya hamba-hamba Allah pada malam hari ini, Allah angkat derajat kita menjadi derajat yang lebih baik. Amin. Ya Rabbal. Yang susah mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah, yang sedih mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang hatinya sudah gundah gulana, Allah tenangkan dan damaikan hatinya. Amin. Mudah-mudahan yang tidak punya uang, Allah kasih uang yang banyak, yang barokah. Amin. Mudah-mudahan yang belum punya rezeki, Allah kasih rezeki. Yang belum dapat kerja, Allah kasih kerja. Amin. Yang belum punya pasangan, Allah kasih pasangan. Amin. Allah kasih pasangan yang baik. Yang belum punya keturunan, Allah kasih keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya Rabbal.
Mudah-mudahan yang belum punya pasangan, Allah berikan pasangan yang soleh. Amin. Pasangan yang baik. Amin. Amin. Yang udah nikah kawin lagi. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita nanti jadi orang yang istiqamah. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil